Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Yang Bapak banggakan siswa SD Islam Terpadu Al-Halimiyah kelas 1 sampai kelas 6. Marilah yang utama dan yang pertama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini kita masih diberikan karunia-Nya. Sampai detik ini kita masih diberikan kenikmatan, yaitu nikmat untuk merasakan, untuk mengulas kembali sejarah perkembangan bangsa yang berkaitan dengan Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional pada tahun 2022 ini bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri 1943 Hijriah, di mana sesuai dengan surat edaran Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta nomor E/15-E/2022, di mana pada tanggal 12 Mei 2022 setiap sekolah diharuskan untuk melaksanakan upacara pengibaran bendera. Upacara pengibaran bendera itu memang rutin dilaksanakan sebagai penghormatan untuk memperingati hari besar nasional. Nah, pada kesempatan kali ini izinkanlah Bapak untuk menceritakan singkat tentang sejarah pendidikan nasional di Indonesia, yaitu dari tokoh yang sudah tidak asing lagi bagi rakyat Indonesia. Namanya adalah Ki Hajar Dewantoro atau dikenal dengan Raden Mas Suryadi Suryaningrat. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Semasa hidupnya, Ki Hajar Dewantoro termasuk golongan yang sangat berani mengkritisi kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Salah satunya adalah mengkritisi pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda, di mana pada saat itu pemerintah Hindia Belanda hanya memperbolehkan golongan keturunan Belanda dan orang-orang yang dianggap mampu atau kaya untuk mengenyam pendidikan pada masa itu. Ki Hajar Dewantoro tidak menyetujuinya, dan akhirnya dari sikap Ki Hajar Dewantoro, pemerintah Hindia Belanda mengasingkan Ki Hajar Dewantoro ke negeri Belanda. Beberapa tahun di negeri Belanda, akhirnya pulang kembali ke Indonesia. Niatan untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia tidak surut. Di Indonesia, Ki Hajar Dewantoro merubah strategi, yaitu dengan mendirikan perguruan taman siswa, tepatnya di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1922. Perguruan taman siswa itu diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat, lapisan dari golongan keluarga yang mampu maupun yang tidak mampu. Semua anak-anak diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan di taman siswa. Akhirnya Ki Hajar Dewantoro dengan semangatnya memajukan pendidikan di Indonesia, perkembangan taman siswa sampailah pada saat Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantoro diangkat menjadi Menteri Pendidikan. Beliau memiliki 3 semboyan yang sangat terkenal bagi rakyat Indonesia. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo itu memiliki makna bahwa ketika kita berada di posisi depan atau sebagai pemimpin, kita harus memberikan contoh yang baik buat bawahannya, buat anak buahnya. Ing Madya Mangunkarso, ketika kita berada di tengah-tengah,
harus bisa membangun spirit, semangat, atau motivasi perjuangan atau bekerja keras bagi orang-orang di sekelilingnya. Tutwuri Handayani, ketika kita berada di belakang, kita harus memberikan dorongan atau motivasi supaya kegiatan-kegiatan bisa berjalan dengan baik. Sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa Ki Hajar Dewantara, pada tanggal 13 Desember 1959 dengan dasar hukum Keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959, maka ditetapkan bahwa hari lahir Ki Hajar Dewantara yaitu 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Ada beberapa hal yang harus kalian ambil hikmahnya dari peringatan Hari Pendidikan Nasional pada tahun 2022 ini. Yang pertama adalah kalian harus belajar yang rajin. Supaya apa? Supaya kalian menjadi pribadi yang lebih pandai dan cerdas. Kalau pandai dan cerdas, kalian akan bisa menguasai dunia. Utamanya belajarlah dengan sungguh-sungguh, yaitu agama, ilmu agama dan ilmu-ilmu umum pada umumnya. Karena itu hal yang sangat penting buat pondasi kita atau kalian dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, kalau belajar itu janganlah tujuan utamanya untuk mencari nilai yang bagus, akan tetapi kalian harus sadar bahwa tujuan utama dari belajar adalah mendewasakan pribadi kita. Setelah belajar, kita harus memiliki pribadi yang lebih baik dan dijauhkan hal-hal yang kurang baik. Nah, itu saja hikmah yang harus kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat pelajar Indonesia, majulah Indonesia Raya. Terima kasih. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.